Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalur rahmat wal barakat wassalatu wassalam ala sayyidis sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabihi al anjumiz zahirat amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi wa sallim. Saya akan membacakan kitab Fawaidul Muhtaro yang menerangkan tentang ru'yatun Nabi SAW yaqdatan, bisa melihat Nabi Muhammad SAW di saat bangun. Tapi sebelumnya kita baca tahiyat bersama-sama. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita awali pertemuan ini dengan pembacaan Ummul Quran Al-Fatihah dengan bertawasul kepada semua para nabi, para wali yang khususnya nama-namanya disebut di dalam kitab ini, wabil akhos mu'alif hadal kitab bijai Nabil Mustafa wal Mujadaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bisiri asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ru'yatun Nabi SAW yaqdatan, bisa melihat Nabi Muhammad SAW di saat bangun, di saat terjaga, di saat melek, tidak tidur. Qala ba'dul akabir, disebutkan dalam kalamnya, dalam kitab Kalamul Habib Alwi bin Syihab juz 1 halaman 278, diceritakan qala ba'dul ulama, qala ba'dul akabir, sebagian ulama besar ada yang berkata su'ila ba'dul arifin, pernah ditanya sebagian orang-orang arifin, orang-orang yang arif billah, orang-orang yang kenal dengan Allah, pernah ditanyai oleh salah satu muridnya, santrinya, hal syai' aladzu min na'imil jannah, wahai syekh, apakah ada sesuatu yang lebih lezat daripada kenikmatan surga? Apakah di dunia ini ada sesuatu yang lebih lezat daripada kenikmatan surga? Hal syai' aladzu min na'imil jannah. Apakah ada wahai syekh, katanya muridnya bilang kepada ba'dul arifin. Qala ba'dul arifin itu menjawab lahum kepada santrinya, an-nadharu ilan nabi sallallahu alaihi wasallam yaqdatan. Kenikmatan yang lebih lezat, yang lebih nikmat daripada kenikmatan surga adalah ketika mata kita diizini oleh Allah bisa melihat Nabi Muhammad SAW di saat terjaga, di saat melek, di saat bangun. Kenikmatan surga yang paling nikmat itu ru'yatullah, bisa melihat Allah. Sebagaimana di kitabnya yaitu Zen, di awal bab Senawi Banten menjelaskan makalahnya si Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu an rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi barakati fid dharain amin. Si Abu Yazid Al-Bustami menjelaskan, Abu Zaid Al-Bustami atau Abu Yazid Al-Bustami menjelaskan bahwa orang yang masuk surga itu akan diizini matanya oleh Allah bisa melihat Allah. Kualitas dan kapasitas setiap orang beriman, orang Islam yang ketemu Allah di surga itu beda-beda. Ada yang ketemu dengan Allahnya setiap hari, yaitu pagi dan sore. Ada yang ketemu Allahnya satu pekan satu kali, satu Jumat satu kali, kayak ibadah sholat Jumat itu. Ada yang ketemu dengan Allahnya fil'am marratain, dalam satu tahun dua kali, kayak lebaran Idul Fitri sama lebaran Idul Adha. Itu semua orang yang ditakdir masuk surga oleh Allah akan bisa melihat Allah.
Ada yang melihat Allahnya tiap hari pagi dan sore, ada yang melihat Allahnya satu pekan atau satu Jumat satu kali, ada yang ketemu Allahnya 1 tahun 2 kali, kayak Lebaran, Idul Fitri sama Idul Adha. Itu kenikmatan surga. Kalau kita belum meninggal, belum masuk surga, ketika ada di dunia ada yang lebih lezat daripada kenikmatan surga, yaitu ketika kedua mata kita diizini oleh Allah an-nadru ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqdatan, bisa melihat Nabi Muhammad SAW di saat kita terjaga, di saat kita bangun, di saat kita tidak tidur. Ini kitab keterangannya adalah Kalamul Habib Alwi bin Syihab, halaman 1, juz 1 halamannya 278. Berikut cerita berikutnya, yaitu dari kalamnya Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, sahibu Maulid Simtud Durar. Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, pengarang Simtud Durar, pernah bercerita, karena Syekh Ibrahim Al-Madbuli rahimahullah ta'ala, ada Syekh Ibrahim Al-Madbuli rahimahullah ta'ala, ya'ti ila ummihi. Syekh Ibrahim Al-Madbuli datang menemui ibundanya yang masih hidup, wa yaqulu laha, dan beliau Syekh Ibrahim Al-Madbuli bilang kepada ibunya. Apa ucapan beliau kepada ibunya? Ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil manam. Wahai Umi, wahai ibuku, aku diizini oleh Allah bisa mimpi ketemu Nabi Muhammad SAW. Aku diizini oleh Allah bisa melihat Nabi di saat aku tidur, wahai ibuku. Lalu ibunya jawab, fataqulu lahu, ma anta birajul. Engkau bukan pria sejati. Engkau bukan orang yang maco, bukan orang yang gaul, nak gaul. Ma anta birajul. Engkau bukan pria sejati. Kalau hanya mimpi ketemu Nabi, kalau hanya melihat Nabi di saat tidur, bukan cowok namanya, ndak maco kamu. La takunu rajulan hatta tarahu sallallahu alaihi wasallam yaqdatan. Engkau bukan pria sejati sebelum kedua matamu bisa melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat bangun, kata ibunya kepada Syekh Ibrahim Al-Madbuli rahimahullah ta'ala. Tsumma ata ilaiha faqala laha inni ra'aitu fil manam faqala laqad qultu laka la takun rajulan hatta tarahu sallallahu alaihi wasallam yaqdatan. Kemudian datang kedua kalinya, datang menemui ibunya yang kedua kali, bilang sama. Nah, wahai ibu, aku semalam mimpi ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ibunya jawab, bukankah aku sudah bilang, engkau bukan pria sejati sebelum matamu bisa melihat Nabi di saat bangun. Lalu pulang lagi Syekh Ibrahim Al-Madbuli. Fa'ata ilaiha yauman wa qala laha inni ra'aituhul bariha sallallahu alaihi wasallam yaqdatan. Faqalat lahu al-an syara'ta fi maqamir rajuliyah. Tanya Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau cerita tentang sejarah riwayat hidupnya atau biografi singkatnya Syekh Ibrahim Al-Madbuli rahimahullah ta'ala. Pada saat sowan yang ketiga kalinya, Syekh Ibrahim Al-Madbuli bilang kepada ibunya, ya Umi, wahai ibu, ra'aituhu sallallahu alaihi wasallam al-barihah yaqdatan. Semalam aku melihat Nabi Muhammad SAW di saat aku sudah bangun. Yaqdatan, aku melek bisa lihat wajah Nabi, wahai ibuku. Lalu ibunya jawab, al-an, mulai sejak ini, syara'ta fi maqamir rajuliyah, mulai detik ini engkau adalah saya anggap sebagai pria sejati, cowok yang maco, cowok yang gaul. Kalau begini anakku, kalau gini. Kalau hanya mimpi bukan anakku masihan, katanya ibunya. Itu cerita yang ketiga, qala Syekh Muhammad Al-Majdub liwalidihi. Syekh Muhammad Al-Majdub bilang kepada orang tuanya, idzan li an ajtami abin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai bapakku, izini saya agar aku bisa berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu waliduh, kemudian orang tuanya bilang kepada Syekh Muhammad Al-Majdub, kif awalan, tunggu sebentar. Jangan diteruskan prinsip kayak gitu. Wa kana bi baladim rajulun masyhur bil wilayah al-kubra. Sedang di daerahnya Syekh Muhammad Al-Majdub
Ini orang yang ahli baca sholawat Dalailul Khairat, Syekh Muhammad Al-Mahjub ya. Al-Majidub ya. Di daerah beliau ada sosok ulama yang terkenal, yang masyhur dengan kewaliannya, dengan makom besar, makom tinggi, yaitu Qutbul Ghaus. Fasar waliduhu ilaih. Lalu orang tuanya Syekh Muhammad Al-Majidub sowan kepada wali kutub zaman itu. Wa qala lahu, orang tuanya matur kepada wali atau gurunya anak, inna ma'i waladan dakhala alayya hadzal yaum wa qala idzan li an ajtami bin nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Syekh Qutbul Ghaus, aku punya anak. Anakku bilang kepadaku, dia minta izin agar berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Gimana menurut pendapat jenengan, wahai Syekh? Faqala Syekh li walidi, is'al waladak hal sami'a ahadan yaqulu hakadha aw qala lahu ahadun kul hadzal kalam. Wahai orang tua, tanyakan lagi ke anakmu, apakah anakmu ngomong kayak gitu tuh karena dia diomongi oleh temannya, dia diomongi oleh seseorang agar berkumpul dengan Nabi, atau dia hanya mendengar seseorang yang berkata seperti itu? Tanyakan lagi, perjelas kepada anakmu. Fa in qala laka na'am, kalau anakmu jawab iya, fala ta'dzan lahu, jangan kau izini kalau dia ingin ketemu Nabi, kalau dia ingin berkumpul dengan Nabi. Wa in wajada dzalika min nafsihi fa'dzan lahu. Kalau memang setelah kau tanyai anakmu jawab, dia punya prinsip seperti itu, ingin ketemu Nabi karena berangkat dari hati nuraninya sendiri, dari lubuk hati sedalam-dalamnya dia ngomong gitu, bukan karena diomongi orang lain, bukan karena mendengar orang lain berkata seperti itu, tapi dia muncul dari hati nuraninya sendiri. Fa'dzan lahu, maka kasih izin, kasih rekomendasi, kasih restu, kasih ridhomu, izini tidak apa-apa. Kalau dia jawab, saya ingin ketemu Nabi karena berangkat dari hatiku sendiri, wahai ayah. Kalau jawabnya kayak gitu, fa'dzan lah, izini dia. Farubbama inna lahu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam rabitatan tusilu. Barangkali anakmu ada tali penghubung yang mempertemukan dia dengan Nabi Muhammad SAW. Fasa'alahu waliduhu, akhirnya sang orang tua tanya kepada anaknya, yaitu yang bernama Syekh Muhammad Al-Majidub tadi. Faqala, sang anak jawab, Syekh Muhammad Al-Majid jawab kepada orang tuanya, bal ajidu min nafsi syauqan adiman mufriton jiddan. Aku merasakan hal itu, aku ingin ketemu Nabi karena dari saking sangat rindunya aku kepada Nabi Muhammad SAW yang tidak bisa dikendali lagi, yang tidak bisa diganggu gugat, wahai ayahku. Akhirnya ayahnya fa'adzinalah, mengidini Syekh Muhammad Al-Majidub agar menemui Nabi Muhammad SAW. Wa mamadot alaihi salah satu ayam illa wajtama bin Nabi SAW wa tasolat ruhu bi ruhihi asyarifah. Tidak lama, tidak selang waktu 3 hari, melainkan anaknya langsung bertemu Nabi, rohnya langsung bertemu rohnya Nabi Muhammad SAW. 3 hari sesudah itu dia langsung ditakdir meninggal dunia setelah menyebut nama ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad, terus meninggal dunia 3 hari sesudah kejadian itu. Wasara ya'khudul asya' bitauqifin minan nabi. Jadi sang anak menjadi sosok orang yang bisa mengambil ilmu, mempelajari ilmu langsung diajari Nabi Muhammad SAW tanpa dididik oleh orang yang selain Nabi Muhammad SAW. Ini subhanallah, ada manusia yang kayak gini. Ini cerita ini disebutkan dalam kitab Kunuzuz Sa'adah halaman 91.
Cerita berikutnya, cerita orang-orang yang bisa melihat Nabi di saat dia bangun. Qala al-Habib Abdurrahman al-Masyhur, Habib Abdurrahman al-Masyhur bilang, rahimahullah ta'ala, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqdatan. Aku pernah melihat Nabi Muhammad SAW di saat aku melek, di saat aku bangun. Wa ajazani fi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu aku diijazai zikiran, suruh sering mungkin baca zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mari bersama-sama. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini kitab karya Kalamul Habib Alwi bin Syihab juz 1 halaman 82 menceritakan Syekh Abdurrahman Al-Mahjub pernah melihat Nabi yaqdhatan, bukan mimpi, tapi dijazai zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanal Habibu Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Habib Abdullah, cerita berikutnya tentang ceritanya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi barakati fid dharain amin. Beliau ini adalah pengarang Rotibul Haddad, pengarang kitab Rotibul Haddad yang populer itu, yang sering kita dengar dan sering kita baca. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yaqul pernah berkata, idza ashkala aliyal hadis, kalau ada sebuah ilmu tentang hadis yang mengiskalkan hatiku, yang membuat hatiku bingung, yang aku tidak ngerti pemahamannya, awa sahihun aw ghairu sahih, apakah hadis itu hadis sahih atau bukan hadis sahih, akhudhu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqdatan, maka aku langsung bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sadar, bukan dalam keadaan tidur. Jadi kalau beliau iskal tentang hadis, apakah hadis ini hadis sahih, apakah hadis dhaif, apa hadis hasan, hadis maudhu, beliau Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, pengarang Rotibul Haddad, langsung tanya kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Nabi, apakah ini benar makolahmu, apakah ini benar ucapanmu, apakah ini benar kalammu? Kalau Nabi jawab iya benar, berarti beliau langsung mengatakan ini hadis sahih. Itu ada walinya Allah yang seperti itu. Kalau tidak tahu ilmu langsung tanya kepada Nabi Muhammad SAW. Yaitu yang dialami oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, pengarang Rotibul Haddad. Beliau ini mulai sejak kecil ditakdir buta, karena pada saat bayinya beliau kena penyakit cacar, lalu air cacar masuk ke dalam matanya, akhirnya buta. Jadi matanya tidak pernah dibuat maksiat, tidak sama kayak kita. Jadi tapi batinnya melek, mata zahirnya ini tertutup, mata batinnya melek. Cerita berikutnya Hajjaj Syekh Ahmad Ar-Rifai. Ini termasuk kalau di kitab Jami'ul Usul fil Auliya, Syekh Ahmad Ar-Rifai ini adalah salah satu wali penjaga 4 penjuru arah. Salah satu di antara wali penjaga 4 arah itu adalah Syekh Ahmad Ar-Rifai. Yang kedua Syekh Ahmad Al-Badawi, sebagaimana dalam siiran bi Rasulillahi wal Badawi wa rijalin min bani Alawi, itu Syekh Ahmad Al-Badawi. Terus yang ketiga Syekh Ibrahim Ad-Dasuki. Yang keempat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi di dalam kitab Jamil Usul fil Auliya dijelaskan ada 4 wali yang jaga arah 4 nih. Arah barat, arah selatan, arah utara, arah timur. Itu ada 4 wali. Itu sering kita fatihai. Namanya yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Ahmad Al-Badawi, Syekh Ibrahim Ad-Dasuki, dan Syekh Ahmad Ar-Rifai. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan yang Allah titipkan dalam beliau semua. Amin. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kita ceritakan sekarang adalah Syekh Ahmad Ar-Rifai. Hajjaj Syekh Ahmad Ar-Rifai wa fi suhbatihi tis'una alfan min atba'i. Syekh Ahmad Ar-Rifai rahimahullah ta'ala pernah melakukan ibadah haji, sementara beliau membawa rombongan, membawa para sahabatnya, para santrinya yang berjumlah 90.000 santri yang ngikut haji bersama beliau. 90.000 santrinya Syekh Ahmad Ar-Rifai berhaji, ibadah haji bersama beliau. Walamma ja'a ilal Madinah, pada saat Syekh Ahmad Ar-Rifai sampai di kota Madinah Al-Munawwarah, yaitu makamnya Nabi Muhammad SAW, wa dakhala ilal haram, beliau masuk ke tanah suci haram Madinah. Waqafa fil muwajahah, beliau berdiam bertatap muka bermuwajahah dengan Rasulullah SAW di hadapan makamnya. Wa ansada qaulahu, beliau menambangkan sebuah syair yang berbunyi fi halatil bu'di ruhi kuntu ursiluha tuqabbilul ardu anni fayana ibi naibi. Dalam keadaan jauh, ruhku, jiwaku aku lepaskan untuk mencium, untuk mengecup bumi yang aku injak, karena rohku menjadi penggantiku, menjadi wakilku, wahai Nabi. Wahadhi daulatul asbah, sekarang aku membawa ragaku untuk menemuimu. Qad hadarat, hadir menemuimu. Famdud yaminaka, panjangkan tangan kananmu, ulurkan tangan kananmu ya Rasulullah. Kai nahdha biha syafati, agar kedua bibirku bisa beruntung mengecup tangan kananmu. Dulu di saat aku berada di jauh, aku selalu merindukan dirimu. Aku selalu mempersatukan rohku untuk menemuimu. Tapi sekarang aku berada di hadapanmu membawa ragaku. Izinkan tanganmu agar kau ulurkan, biar aku bisa mencium tanganmu. Ini yaqzatan malai. Setelah bilang seperti itu, Syekh Ahmad Ar-Rifai disaksikan berapa ribu tadi? 90.000 manusia yang melihat Syekh Ahmad Ar-Rifai ngomong seperti itu, dawuh seperti itu. Fa kharajat minal qabri syarif yaduhu syarifah. Kemudian semua orang menyaksikan dari dalam makam Rasulullah SAW keluar sebuah tangan yang bercahaya. Lalu Syekh Ahmad Ar-Rifai mengecup tangan itu. Subhanallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Faqabbalah, dicium tangan mulia Nabi Muhammad SAW. Wan nas yanduruna ilaih, semua orang 90.000 manusia itu menyaksikan hal itu, melihat semua, jelas bukan mimpi, jelas ada tangan yang keluar dari makam Nabi Muhammad SAW. Tsumma lamma qama nada bi a'la sautihi, kemudian setelah selesai beliau berdiri sambil mengumandangkan, sambil teriak dengan suara kencang, suara keras, ayyuhan nas, katanya Syekh Ahmad Ar-Rifai, wahai ingat-ingatlah wahai manusia umatnya Nabi Muhammad SAW, aqsamtu ala kulli man hadara minkum ayyatiya wa yad'a qadamahu ala khaddi. Aku bersumpah di hadapan kalian semua, wahai yang hadir di sini, Nabi sedang datang menemuiku, dan Nabi meletakkan telapak kaki Nabi di pipiku. Saksikan semua, aku bersumpah demi Allah, katanya Syekh Ahmad Ar-Rifai, Nabi datang menemuiku dan Nabi menginjakkan telapak kakinya di pipiku. Wa wada'a khaddahu ala atababil bab, dan Nabi menempelkan pipinya di ambang pintu.
di pintu rumahnya, pintu makamnya. Tawadu'an lillah, karena tawaduk kepada Allah, merendahkan diri di hadapan Allah. Mulai sejak beliau bersumpah seperti itu, fahtaramuhu, akhirnya semua orang, 90.000 orang itu yang menyaksikan kejadian itu menghormati beliau, memuliakan Syekh Ahmad Ar-Rifai rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi barakati fid dharaini amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Setelah beliau bilang gitu, Nabi menginjakkan kakinya di pipiku, dan pipinya Nabi tempelkan di pintu ini karena tawaduk kepada Allah. Mulai sejak kejadian itu langsung semua orang memuliakan beliau. Wa kharaju minal abwabil ukhra haribin. Semua orang lari lewat pintu yang lain, tidak lewat pintu yang ditempati Nabi karena sungkan kepada Nabi. Ini cerita ini disebutkan di dalam kitab Tadhkirun Nas halaman 275. Cerita berikutnya, lama wasolal Habib Hamid bin Umar radhiyallahu anhu ilal Madinah. Ada salah seorang Habib namanya Habib Hamid bin Umar radhiyallahu anhu sampai di kota Madinah. Wa dakhalal haram, masuk ke tanah suci haram Madinah. Waqafa fil muwajahati syarifah ala bu'din minal qabri syarif fi jam'in azim. Habib Hamid bin Umar radhiyallahu an, beliau diam di makam Nabi, bermuwajahah, bertatap muka, tapi agak jauh dari makam Nabi Muhammad SAW, di dalam komunitas manusia besar, jumlah besar manusia. Faqama rajulun minal mugharabah, lalu ada salah satu pria yang berdiri. Pria itu asal Maroko, asal negeri Maroko. Dia berdiri. Habib Hamid bin Umar radhiyallahu an ikut hadir bersama rombongan itu, tapi Habib Hamid tidak mau mendekat ke makam Nabi Muhammad SAW meskipun beliau anak cucunya Nabi Muhammad SAW. Beliau tawadhu, malu kepada Rasulullah. Dia agak menjauh, Habib Hamid bin Umar radhiyallahu an. Lalu ada salah seorang pria jamaah yang ikut hadir itu, yang ikut ziarah ke makam Rasulullah SAW itu, pria dari Maroko. Dia berdiri. Setelah berdiri, dia bilang kepada semua yang hadir, waqala ayyuhan nas, wahai manusia, hal fikum Hamid bin Umar al-Alawi, apakah di antara kalian ini ada yang namanya Hamid bin Umar al-Alawi, anak cucu Nabi Muhammad SAW? Qala marrataini bi'a'la sautihi. Pria Maroko itu ngomong kayak gitu 2 kali dengan suara kencang, suara keras. Jadi didengar semua oleh orang. Wahai manusia, apakah di antara kalian ada yang namanya Hamid bin Umar al-Alawi, anak cucu Nabi Muhammad SAW? Ini pas di hadapan makam Rasulullah SAW. Orang Maroko itu bilang 2 kali kayak gitu. Wa fisalisah. Lalu yang ketiga kalinya beliau ngomong sama, hal fikum rajulun ismuhu Hamid bin Umar al-Alawi. Sekali lagi, yang ketiga kalinya, apakah di antara kalian ada yang namanya pria yang namanya Hamid bin Umar al-Alawi, dari bangsa Alawi, dari keturunan Nabi Muhammad SAW? Lalu aja baul Habib Hamid, lalu Habib Hamid ngacung berdiri, aku yang namanya Hamid bin Umar. Bilang kepada orang Maroko. Semua orang terpusat pandangannya kepada satu titik, perhatiannya kepada orang Maroko dan Habib Hamid bin Umar al-Alawi itu. Faqala al-Maghribi, lalu pria Maroko itu bilang, Ishhadu ala anni sami'tu jaddahu sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saksikanlah wahai semua orang yang hadir di sini. Saksikanlah, sesungguhnya aku telah mendengar kakeknya Habib Hamid bin Umar al-Alawi ini, yaitu Rasulullah SAW. Aku mendengar kakeknya Habib Hamid, yaitu Nabi Muhammad SAW, yaqul, telah bersabda, ayuhan nas, wahai manusia,
ausi'u liwaladi Hamid bin Umar li'andurahu. Tolong beri ruang, beri jalan anak cucuku yang aku cintai yang namanya Hamid bin Umar, biar aku, katanya Nabi Muhammad SAW, bisa melihat wajahnya. Tolong jangan halang-halangi aku ingin bisa lihat wajah anak cucuku. Padahal orang Maroko itu tidak kenal dengan Habib Hamid ini. Dia nggak dulu banyak namanya ziarah ke makam Nabi ya ribuan. Lalu orang Maroko itu bilang gitu, wahai orang-orang yang ada di sini, apakah di antara kalian ini ada yang namanya Hamid bin Umar, anak cucu Nabi? Sampai ketiga kalinya baru jawab Habib Hamid, saya. Mana? Tolong kasih jalan ini. Demi Allah, saya mendengar Rasulullah SAW berkata, tolong ausi'u ayuhan nas ausi'u liwaladi Hamid, perluas untuk Hamid anak cucuku li'andurahu, kasih jalan. Pak Habib Hamid ini ada di jauh karena orang berdesak-desakan, tidak bisa mendekat. Lalu suruh kasih jalan, aku ingin melihat wajah anak cucuku yang aku sayang namanya Habib Hamid bin Umar. Mulai sejak itu semua orang kenal kepada Habib Hamid bin Umar, padahal semuanya tidak kenal, termasuk orang Maroko itu. Makanya dia tanya dulu, saya mendengar Rasulullah bersuara seperti itu, cari-cari anak cucunya namanya Hamid, suruh kasih jalan biar dia bisa mendekat ke makam datuknya, kakeknya, yaitu Rasulullah SAW. Faqamal Habib Hamid, akhirnya Habib Hamid berdiri, wa masya, dan berjalan ila an waqafa fil muwajaha tujaha qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qabril Habib sallallahu alaihi wasallam, sampai Habib Hamid mendekat bermuwajahah, bertatap muka di sisi makam mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua orang menghormatinya. Ini juga disebutkan di dalam kitab Tadzkirun Nas halaman 274. Cerita yang paling terakhir disebutkan dalam kitab At-Tadzkir Al-Mustafa halaman 136. Cerita yang paling terakhir di antara cerita-cerita orang-orang yang pernah melek ketok moto dalam keadaan sadar bisa melihat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita dijadikan orang seperti itu. Amin. Qala ba'du sholihin, sebagian orang soleh berkata, lauki lali, kok seandainya ada orang bilang kepadaku dengan ucapan seperti ini, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam al-an fil masjid ma dhahabtu ilaih. Kalau ada orang bilang sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekarang ada di masjid, misal ada di masjid ini, maka aku tidak akan pergi ke masjid itu. Kalau ada orang yang ngomong kayak gitu, li'annahu laisa li wajhun liuqabilahu haya'an minhu, karena saya tidak punya muka, saya tidak punya wajah untuk bertatap muka dengan Nabi Muhammad SAW, karena saya malu. Saya sering mengecewakan hati Nabi Muhammad SAW, saya sering maksiat, saya sering melanggar perintah beliau dan menerjang larangan beliau. Kalau seandainya ada orang bilang di masjid ini telah hadir Rasulullah SAW, maka niscaya aku tidak akan berangkat ke masjid itu karena aku malu bertatap muka dengan Nabi. Wa idza kana hadza bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa kaifa bi liqa'i rabbil alamin. Kalau hal ini terjadi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mungkin kelak aku bertemu dengan Allah? Saya tambah malu. Ketemu dengan makhluknya saya sangat malu, apalagi ketemu dengan Allah yang menciptakan makhluk. Walihada, oleh karena itu, ya khafus solihun minal maut, oleh karena itu banyak orang soleh yang takut mati. Karena apa? Karena takut bertemu dengan Allah, malu bertatap muka, malu berada di hadapan Allah. Mudah-mudahan dari semua yang kita baca jadi ilmu yang manfaat dan barokah. Kita semua termasuk hamba Allah dan umatnya Nabi Muhammad SAW yang diangkat derajatnya dunia sampai akhirat menjadi kekasih Allah dan kekasih Rasulullah SAW. Semuanya ditakdir bisa bertemu Nabi Muhammad SAW di alam mimpi maupun alam sadar. Semua anak-anak cucu kita, semua istri kita, semua famili kita, kerabat kita, semua sahabat kita, semua orang yang kenal dan dekat dengan kita ditakdir menjadi orang-orang yang
bisa bertemu Nabi Muhammad SAW di dunia sampai di akhirat, di alam mimpi dan alam sadar, ditakdir bisa melihat Allah di surga setiap harinya. Ala hati niat wa ala kunyatin sholihah wa ala kulli mana wa salafus sholih bijai Nabil Mustafa wal Mujadaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bisri asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.